Saya masuk Arsip Nasional Republik Indonesia tahun 1987. Saya diterima langsung ditempatkan di Jalan Gajah Mada, tepatnya dekat kantor berita Kompas kalau nggak salah. Ya di situ Jalan Gajah Mada nomor 111. Waktu itu saya masuk pas bulan Maret kalau nggak salah, tanggal 1 Maret. Ketika itu saya datang ke Arsip Gajah Mada bulan Maret tanggal 1 pagi-pagi. Saya waktu itu bersama teman saya yang namanya Pak Edi. Nah, pertama yang saya temuin security. Pak, saya diterima di Arsip Nasional. Nah, saya mau mulai bekerja hari ini. Di sini ada kepalanya enggak? Ada katanya. Coba hubungin aja di dalam. Saya masuklah ke dalam. Di situ ada kepala depoknya namanya kalau nggak salah Pak Sulistiono. Pak, hari ini saya mulai kerja di sini dan diterima di sini mulai bulan ini gitu. Nah, apa kerjaan saya di sini, Pak? Apa tugas saya di sini? Nah, terus saya diarahkan bahwa petugas depo itu pekerjaannya katanya merawat arsip. Terus coba nanti minta diarahkan sama teman yang sudah lama bekerja di sini begitu. Nah, ketika itu saya diajak sama teman-teman yang ada di sana, teman-teman yang sudah lama bekerja di sana. Saya ke belakang, ke depo di sini. Wah, kok ngelihat arsip seperti ini ya? Raknya tinggi-tinggi, raknya juga dari kayu, terus bawahnya juga banjir. Saya kaget. Wah. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya, pekerjaan kita di sini katanya setiap hari membersihkan air yang ada di sini kalau banjir. Kalau nggak banjir kering katanya, tapi kalau hujan pasti banjir katanya begitu. Nah, di samping itu kita ditugaskan untuk mencari arsip yang dibutuhkan oleh pengguna melalui ruang baca. Waktu itu kan ada ruang baca tapi masih kecil. Waktu itu Arsip Nasional itu sangat sepi sekali kita. Nah, setiap hari pekerjaan saya itu seperti itu, membersihkan ruangan, membersihkan arsip. Ya pokoknya bagaimana supaya arsip itu bisa tertata dengan rapi, tersimpan dengan umurnya panjang begitu. Sewaktu-waktu itu kita adakan fumigasi di sana gitu. Pekerjaan kita seperti itu setiap hari. Kita sangat menikmati sekali pekerjaan kita waktu itu. Ketika itu saya bekerja di Arsip Jalan Gajah Mada itu, di Depok Gajah Mada itu kurang lebih 3 tahun. 1987 hingga 1990 gitu. Setiap hari pekerjaan saya itu cuma merawat arsip, terus melayani permintaan arsip, begitu terus dan seterusnya. 1990 benar ya. Arsip dipindahkan dari Jalan Gajah Mada ke Jalan Ampera Raya ya, yang sekarang ada di sini. Itu tahun 1990. Waktu itu kepala Arsip Nasionalnya Ibu Dr. Anda Sumartini. Karena waktu itu tahun 90 mungkin arsip Depok di sini itu udah jadi gitu. Waktu itu udah dibangun waktu itu tahun 1990. Jadi karena di Jalan Gajah Mada itu kan kebetulan tempat penyimpanan arsip itu atau depoknya itu kan udah nggak ada AC-nya, terus terus depoknya juga di bawahnya juga banjir, terus panas, terus di lingkungannya juga lingkungan sekitar situ lingkungan yang kumuh gitu. Mungkin waktu itu karena memang sudah direncanakan sebelumnya, mungkin di sini waktu itu depoknya udah berdiri, ini depo ini gedung G waktu itu. Waktu itu kan kebetulan pernah terjadi kebakaran di belakang Arsip Nasional waktu itu. Alhamdulillah penanganan juga begitu cepat karena yang memberikan laporan kepada pemadam kebakaran tuh pegawai arsip. Tidak lama waktu itu cepat sekali, langsung datang mobil pemadam kebakaran langsung dipadamkan. Nah setelah itu nggak lama
itu arsip yang ada di Depok Gajah Mada tuh dipindahkan ke sini. Cuman waktu pindahan itu tidak boleh menggunakan tenaga orang luar, jadi harus orang Depok sendiri. Mungkin kalau arsip dipindahkan sama orang luar, khawatirnya takut hal-hal yang nggak dingin lah, takut apa semaunya sembarangan atau gimana gitu. Karena yang tahu letak nomornya arsip itu kan orang Depok, jadi harus dikerjakan sama orang Depok. Kebetulan waktu itu Ibu Sumartini itu sangat sayang gitu, peduli sama arsip, sayang bener. Jadi jangan coba-coba kita kalau ngambil arsip atau menyerahkan arsip sembarangan di depan dia. Kalau ketahuan sama dia kita maunya, nih arsip bawa atau gimana, kita sembarangan. Dia kayaknya marah gitu, kayaknya nggak senang. Saking sayangnya dia sama arsip kayaknya tuh waktu itu. Waktu itu pindahan dengan menggunakan orang ketiga, pakai mobil box, tenaganya orang arsip, pegawai depo khususnya. Waktu itu kita kalau nggak salah ada 20 orang. Kerja di sono 10 orang, kerja di sini 10 orang. Dengan jumlah arsip yang begitu banyak, kita kadang-kadang kerja sampai malam, kadang-kadang kita setelah arsip sampai sini harus kita urutin lagi sesuai dengan nomor urutnya. Kita letakkan di dalam rak-rak yang sudah disiapkan di sini dulu tahun 1990. Nah, kita betul-betul merasakan, aduh, begitu capek kita mana arsipnya juga, arsip sudah tua-tua gitu, kardusnya juga udah rapuh-rapuh, tapi harus kita tata sesuai dengan nomor urutnya. Mana waktu itu ya gimana ya, tahun 1990 itu mungkin anggaran arsip nasional itu sangat kecil sekali mungkin. Kita waktu itu nerima gaji juga ya loh sangat minim sekali. Tapi dengan rasa semangat, bangga gitu, kita sebagai boleh dikatakan abdi negara lah kayak gitu. Kita senang terus berjalan terus sampai akhirnya hingga arsip itu rapih semua kita. Terus entah beberapa bulan berikutnya baru kita ikut pindah ke sini gitu. Kebetulan kan saya dari tahun 1987 hingga sekarang 38 tahun saya kebetulan ditugaskan untuk melayani dan menangani arsip kolonial. Kan di sini ada arsip kolonial, ada arsip republik. Kalau arsip republik kan setelah merdeka sampai ke sini. Saya waktu itu ditugaskan untuk menangani arsip kolonial itu. Nah, ada yang menarik pekerjaan menata, menyimpan arsip itu ada yang menarik, terus menemukan kembali arsip yang dibutuhkan oleh pengguna. Itu ada yang menarik, ada arsip di sini yang unik-unik diketemukannya gitu, dicarinya. Boleh dikatakan susah, boleh dikatakan gampang lah kayak gitu. Cuman pekerja ini memerlukan ketekunan, kepedulian itu kayak gitu. Kelihatannya sih menangani penyimpanan arsip pemilik arsip kelihatan sepele, tapi betul-betul membutuhkan tenaga orang yang punya rasa punya integritas yang tinggi lah kayak gitu. Di sini ada arsip yang susah diketemukannya, bukan susah sih sebetulnya ya. Karena arsip itu ada di sini arsip yang diketemukannya enggak bisa sekaligus, harus melalui liku-liku. Jadi karena di situ ada arsip yang namanya arsip Algemen Sekretari, ada Bislait, ada Agenda, ada arsip MGS, misalnya Permen Sekretaris, ada BGS, dan ada arsip Komisarial, ada arsip Renpoi. Di situ arsip disimpan tertata dengan rapi, namun penemuannya harus melalui berkali-kali buka box, karena di dalam arsip itu ada petunjuk silangnya, jadi nggak bisa langsung ditanya nomor arsip sekian, tanggal sekian, bulan tanggal sekian. Pas kita buka di dalamnya ada petunjuk silangnya, arsip nomor sekian pindah ke terus kita cari ke situ, terus kita cari lagi ke situ, pas dibuka pindah lagi ke situ. Jadi unik di situ. Dan kalau pas ketemu itu rasanya seneng sekali kita menemukan arsip yang kita cari, udah mulai beberapa tahapan kayak gitu. Terus disitulah kita makin lama makin
asik gitu, kadang-kadang seneng. Ya itu kuncinya, kita harus punya rasa peduli, kerja ya boleh dikatakan lillahi ta'ala lah, karena Allah di samping kita ingin dapat ya ikhlas kita kerja itu. Kerja di penyimpanan itu kan banyak sekali liku-likunya, dari mulai pengembalian arsip. Pengembalian arsip itu kita memerlukan juga ketelitian juga. Salah-salah mengembalikan arsip bisa ketelingsut, karena arsip di sini itu banyak yang sampulnya hampir sama, bentuknya juga hampir sama. Kalau kita sekali mengembalikan salah, itu kita susah sekali untuk menemukannya lagi. Kalau kita kurang teliti, itu hilang udahlah. Paling ketemu kalau pas kebetulan kita nyari arsip, wah kok dia nomor ini kok ada di sini, wah oh dulu nempel gitu. Memang suka ada ya pandangan negatif itu, sebetulnya mungkin orang bercanda atau serius ya, kita nggak tahu itu ya. Orang yang menilai orang di Ibu itu pernah dikatakan rendah lah, buangan itu. Padahal nggak seperti itu gitu. Orang Depok itu sebetulnya orang Depok itu kan Depok itu kan dikatakan tulang punggungnya lembaga kearsip, tulang punggungnya Adli lah, boleh dikatakan begitu. Kita justru malah merasa bangga itu. Kalau orang berstigma seperti itu ya, dia sebetulnya nggak tahu. Kalau menurut kita sih, dia mungkin cuma ngelihat pekerjaannya aja mungkin. Karena orang Depok itu kan kadang-kadang suka karena selama ini pekerjaan Depok itu selalu bergelut dengan fisik. Jadi apalagi kita melayanin penggunanya adanya di depan, di ruang baca. Kita itu kan sering boleh dikatakan dorong-dorong arsip, kadang nenteng-nenteng arsip. Itu bertahun-tahun kerjaan kita seperti itu. Mungkin orang menganggapnya kayaknya kerjaan itu sepele itu. Padahal kalau kita pikir mah enggak semua pegawai di sini bisa bisa mengerjakan pekerjaan depo itu gitu. Ya kita hadapin aja dengan biasa aja begitu, enggak terlalu gimana gitu. Ya cara mengatasinya ya ya kita tunjukkanlah kemampuan kita gitu. Bahwa arsip itu ya betul-betul dibutuhkan begitu. Apalagi kalau ingat bahwa preservasi itu tulang punggungnya arsip nasional. Kelihatan sepele tapi dibutuhkan. Coba kalau petugas penyediaan arsip itu berhenti atau mogok atau gimana, coba ramai kan pasti arsip nasional kayak gitu. Ya alhamdulillah selama 38 tahun, cukup lama sih 38 tahun. Ya hampir 99% lah kayaknya saya hafal gitu letak arsip yang ada di Depok. Dari kalau nggak salah ya sekitar mungkin ratusan lah hasanah arsip yang ada di Depok. Mungkin jumlahnya pun sekitar ada 30 ribuan mungkin gitu. Alhamdulillah saya hafal. Nah sekarang sudah dibantu dengan bikin peta lokasi, terus datanya juga disimpan. Dulu enggak, jadi kita selalu manual. Makanya kita dituntut untuk selalu mengingat gitu arsip di mana, di lantai berapa, di rak berapa gitu. Selama 38 saya hampir hafal semua dari jumlah arsip yang ada di sini. Sebagai petugas depot itu kita harus tetap semangat gitu begitu. Terus nggak usah minder dah, kita nggak usah merasa kecil hati, karena kita itu sangat dibutuhkan, terus terang aja bagi pengguna arsip yang membutuhkan. Jadi jaga kekompakan kita ya. Terus kalau ada hal-hal yang belum tahu ya jangan malu lah ditanyakan begitu. Saya ingatkan kepada generasi yang masih muda, yang bekerja di depo, ya pelajari dulu ya, jangan malu apa yang ada di depo, apa yang harus dikerjakan di depo gitu ya. Kuncinya harus tetap semangat begitu.